kabar Ibu Musliha hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ibu Musliha, hari ini ingin bertemu dengan saya. Kira-kira ada apa ya Bu Musliha? Oh, saya itu punya banyak masalah Bu. Jadi salah satunya itu saya tuh memiliki siswa di kelas saya yang susah sekali diatur gitu. Jadi menyulitkan saya. Dan juga itu mengganggu murid-muridnya Bu di kelas, murid-murid saya di kelas gitu yang lain. Jadi kawan-kawannya itu merasa terganggu, akhirnya pembelajaran yang saya sampaikan pun berjalan tidak baik Bu. Nah itu mungkin salah satu masalah yang saya hadapi sekarang ini. Berarti Ibu Musliha hari ini yang bertemu dengan saya ingin menceritakan masalah itu tadi ya Bu, dan ingin mencari solusi dari masalah tersebut. Betul sekali Bu. Kira-kira Bu ada berapa siswa Ibu tentang Sebenarnya masalah itu tadi? sebenarnya satu orang aja Bu, tapi sangat sulit saya hadapi Bu. Kira-kira saat kita berdiskusi sekarang ini apa ya Bu tujuan Ibu sebenarnya? Tujuan saya sih Bu, dari masalah ini saya bisa mengambil mendapat solusi gitu dari Ibu, mungkin untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Misalnya menurut saya tadi kan susah diatur, mungkin tujuannya nanti supaya bisa menurut saya diatur gitu di kelas, jadi tidak mengganggu teman-temannya gitu, jadi pembelajaran saya pun berjalan dengan baik. Kira-kira kalau Ibu Musliha hari ini bertemu dengan saya, ada Bu tolak ukur keberhasilannya? Ketika tujuan saya tadi tercapai ya Bu, jadi kalau saya mendapatkan solusi dan saya aplikasikan di dalam kelas dan siswa saya tadi ada perubahan, mungkin itu Bu. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan mengenai penggunaan metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Kira-kira potensi apa lagi Bu yang Ibu miliki? Saya itu sebenarnya Bu sangat tertutup dengan siswa saya, karena saya itu agak merasa risih gitu Bu kalau didekati sama siswa saya. Kan kebetulan saya sekarang mengajar di kelas 4, masih ada siswa yang suka gelendotan gitu Bu sama saya. Manja pula. Iya manja. Jadi saya itu merasa tidak nyaman gitu didekati murid dengan cara seperti itu. Tapi mungkin dengan ini, dengan permasalahan ini, saya mungkin bisa merubah pola pikir saya ya Bu. Seharusnya saya itu menjadi guru yang menjadi sahabat, sekaligus menjadi sahabat gitu bagi siswa saya gitu, sehingga siswa saya tadi merasa nyaman dan dia tidak ada merasa berjarak gitu dengan gurunya gitu. Jadi dia mudah mungkin ya Bu menerima nasihat dari saya, dan akhirnya kan bisa diatur gitu anak-anaknya di kelas. Ya, berarti Ibu tadi mungkin Ibu sudah mencoba beberapa cara tadi, dan ada lagi yang Ibu rasa cara ini adalah cara yang bisa Ibu terapkan, yaitu menghilangkan rasa risih tadi ya Bu ya. Menurut Ibu berapa besar Ibu harus menghilangkan rasa risih tersebut Bu? Sepertinya sangat penting ya Bu, soalnya kalau rasa risih saya tadi hilang, kan saya bisa menjadi sahabat bagi siswa saya tadi. Jadi kemungkinan kalau saya sebagai guru menjadi sahabat bagi siswa saya jadi merasa nyaman gitu Bu dengan saya. Terus nasihat yang saya sampaikan pun mungkin tersampaikan dengan baik dan juga akan diterima dengan baik, dan akhirnya kan tidak ada ketertutupan dari murid saya tadi, dan akhirnya murid saya jadi mudah diatur gitu. Karena kita sudah mengetahui latar belakangnya ya. Sudahkah Bu latar belakang murid Ibu ini Ibu telusuri? Kalau saya lihat ya Bu, dia itu kehilangan ayahnya karena sudah meninggal, dan kebetulan ibunya itu kan jadi single parent dan harus mencari uang untuk menafkahi anaknya tadi. Kebetulan sepertinya saya lihat ibunya pergi TKW ya Bu, berangkat TKW, jadi dia itu cuma tinggal sama neneknya. Mungkin dari sana dia itu kayaknya kekurangan kasih sayang, jadi mencari sesuatu hal untuk mencari perhatian gitu, misalnya kayak mengganggu temannya, mengganggu
mengganggu teman-teman di luar kelasnya gitu untuk mencari perhatian, juga mencari perhatian pada gurunya gitu mungkin. Jadi ibu sudah meneliti ya bu ya. Kemudian ibu juga sudah menelaah dan mengobservasi keadaan murid ibu. Berarti anak ini bulan kurang kasih sayang. Kira-kira selama ini sebelum ibu observasi itu kira-kira ibu menilai usaha ibu selama ini tuh mulai berapa bu nilainya bu? Sepertinya ya Bu, karena saya tidak bisa menghadapi murid saya sekarang ini dan masalahnya pun belum selesai gitu Bu. Saya mungkin kurang percaya diri untuk mengutarakan gitu. Jadi mungkin nilainya kalau dari 1 sampai 10 mungkin 5 ya Bu. Soalnya belum terselesaikan dengan baik. Tapi mungkin setelah melakukan aksi nanti mendapatkan solusi mungkin akan menjadi meningkat gitu Bu, ketika tujuan saya tadi tercapai. Mudah-mudahan dia tujuannya tercapai. Ya amin. Kira-kira bu, sewaktu ibu nanti akan melaksanakan rencana ibu tadi, kira-kira apa bu hambatannya? Adakah bu hambatannya bu? Kalau saya lihat ya, kalau dari sifat murid ini sepertinya tuh dia tuh agak tertutup gitu Bu kepada saya gitu. Jadi merasa agak menjauh kalau saya dekati gitu. Jadi beberapa metode sudah saya lakukan gitu pendekatannya kepada dia, tapi kayaknya masih kurang berhasil gitu pendekatannya. Jadi sepertinya kalau siswa itunya tadi masih tertutup, itu mungkin ya Bu kendala bagi saya. Mungkin ibu harus berusaha lagi supaya siswa ini mendekati siswa ini lagi ya. Apakah ada solusi yang disiapkan dalam menghadapi masalah seperti itu? Mungkin tadi ya Bu harus memastikannya misalnya dia itu sukanya apa, kita cari tahu. Misalnya dia sukanya main bola, kita temenin tuh dia main bola, jadi dia merasa senang, akhirnya dia merasa menganggap kita gurunya itu sebagai sahabat dia. Mungkin dari sana dia akan mudah terbuka gitu menceritakan masalah-masalah dia. Terus habis itu karena merasa sudah nyaman, mungkin dia akan mudah menerima nasihat gitu dari saya. Dan akhirnya mungkin dia ada perubahan gitu ya Bu kalau didekati dengan cara seperti itu. Kira-kira dari percakapan kita tadi itu saya melihat sudah bahwa ibu sudah menyampaikan ada beberapa solusi yang akan ibu kerjakan. Kira-kira Bu, rencana ini kapan Bu bisa ibu laksanakan? Wah, kalau bisa secepatnya ya Bu, soalnya kan ini masalahnya tidak bisa untuk berlarut-larut Bu. Jadi kalau dia bisa selesai cepat, kita selesaikan dengan cepat. Oke Bu, saya tunggu rencana aksinya. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilan rencana ibu tuh berapa Bu? Ada kan rencana ukuran keberhasilannya? Mungkin kalau tujuan saya tadi tercapai ya Bu, anak tadi bisa berubah, tidak lagi mengganggu teman-temannya, akhirnya pembelajaran yang saya sampaikan juga tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik. Mungkin itu ya Bu ukuran keberhasilan saya. Terus Bu, komitmen ibu untuk melakukan aksi ini sejauh mana? Wah, kalau bisa ya Bu 1000% gitu komitmennya, soalnya kan ini menyangkut hal yang sangat penting gitu untuk perubahan di kelas juga, untuk siswa saya yang tadi satu orang tadi juga gitu, karena kan sifatnya itu merugikan gitu, bukan cuma bagi dirinya sendiri tapi bagi teman-temannya juga di kelas gitu, keadaan di kelas gitu. Dari pertemuan kali ini Bu, kira-kira apa yang bisa ibu simpulkan? Sebenarnya saya sudah menemukan solusi ya Bu dari percakapan kita hari ini. Jadi solusinya mungkin tadi setelah mencoba beberapa metode, sepertinya saya harus menjadi sahabat bagi siswa saya,
terus habis itu tidak lagi merasa risih, merubah pola pikir saya untuk menjadi sahabat tadi bagi siswa saya, sehingga menimbulkan rasa nyaman kepada siswa saya untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan dia gitu. Terus dari sanalah mungkin akan timbul kepercayaan anak kepada saya, dan akhirnya mungkin akan merubah dia menjadi sesuatu yang lebih baik, mungkin karena nasihat saya akan lebih mudah masuk dan diterima gitu dari murid saya gitu. Bagus sekali Bu, pendapat Ibu tadi dan rencana yang Ibu akan laksanakan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Setelah melakukan coaching ini Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Wah, saya merasa pulang sekali Bu. Soalnya saya tadi sebelum bertemu Ibu, saya merasa seperti ada yang ganjal gitu di dalam hati. Tapi setelah saya melakukan coaching ini tadi bersama Ibu, bercerita banyak hal gitu, dan akhirnya menemukan solusi, sepertinya ganjalan itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya bercerita, mendengarkan gitu. Saya juga senang bisa membantu memecahkan masalah Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau kita bertemu lagi ke pertemuan berikutnya ya Bu, sudah jauh ada perubahan yang lebih baik dari siswa kita tadi, dan siswa itu dapat menjadi lebih baik lagi. Amin. Ibu tunggu ya Bu, bagaimana nanti Ibu cerita lagi mengenai siswa Ibu tadi. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita dan Ibu Lucia sebelumnya ya, di sini dimana berperan sebagai coach dan coacher. Nah, saya lihat dari tadi percakapan Ibu berdua itu alhamdulillah proses alur ceritanya sudah dapat, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya, dan tindak lanjutnya pun dapat juga untuk ke selanjutnya lagi, dapat mengontrol anak dan bagaimana cara penanganannya. Ya sudah cukup bagus ya Bu, dan memenuhi semuanya. Mungkin cukup ya dari Ibu, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Sehat berarti ya Bapak ya. Boleh kita berbincang sebentar? Iya, boleh sekali Ibu, silahkan. Baik Pak, saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak Irwansyah terlihat sibuk di kelas gitu Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak mau ceritakan gitu? Iya Ibu, saya mengalami kebingungan Ibu beberapa waktu ini. Saya menghadapi peserta didik, di mana ada peserta didik saya itu yang biasanya datang terlambat dibandingkan anak-anak lain Ibu. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak ini kebingungan karena ada peserta didik Bapak yang sering terlambat masuk kelas gitu ya Pak? Iya benar sekali Ibu, di mana saya merasa bingung untuk mencari solusinya Ibu. Peserta didik saya ini sering terlambat masuk kelas dibanding peserta didik lainnya. Oh begitu ya Pak. Kira-kira nih apa yang Bapak harapkan nih dari berbincang-bincang kita kali ini? Nah, di sini besar sekali harapan saya ya Ibu, untuk diskusi kita hari ini bisa menemukan solusi yang tepat agar peserta didik saya bisa datang tepat pada waktunya dan tidak menjadi cemoohan atau bahan candaan dari teman-temannya Ibu. Iya Pak. Oh dari tujuan yang Bapak harapkan tadi, kesempatan apa yang kira-kira Bapak miliki sekarang? Karena saya bertindak sebagai guru kelas ya Ibu, saya mempunyai banyak kesempatan, lebih banyak waktu di kelas bersama peserta didik saya. Saya sering mengajak dia bermain, bercanda, dan menganggap dia sebagai teman atau menjadikan dia sebagai teman tanpa membeda-bedakan dia dengan anak yang lainnya Ibu. Oh iya Pak. Kira-kira nih apa
apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut agar siswa Bapak tadi tidak lagi terlambat masuk kelas? Mungkin waktu saya lebih banyak di kelas Ibu daripada guru lain, sehingga saya bisa memberikan pemahaman secara klasikal terlebih dahulu Bu. Saya juga akan memanfaatkan keyakinan kelas yang telah saya buat dan kami sepakati sebelumnya bersama siswa agar lebih mudah diterapkan nantinya. Kira-kira apa hambatan yang Bapak temui dalam mewujudkan tujuan Bapak tadi? Iya Ibu, dimana saya memiliki hambatan yang saya temui itu sulitnya memberikan pemahaman Ibu, pemahaman kepada peserta didik saya secara klasikal, dan kemungkinan peserta didik saya juga telah lupa akan keyakinan kelas yang pernah kami sepakati bersama dulu. Kira-kira apa solusinya nih Pak yang dapat Bapak terapkan? Mungkin untuk solusi ya Ibu, di sini saya akan melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu Ibu, dengan menggunakan segitiga restitusi dengan peserta didik yang terlambat masuk ke dalam kelas Ibu. Saya akan berkoordinasi dengan orang tua peserta didik, di mana saya memberikan pemahaman kepada peserta didik dan orang tua peserta didik tentang apa yang terjadi pada anaknya. Di mana saya meminta bantuan orang tua agar selalu mampu menghimbau anak tersebut agar berangkat ke sekolah lebih awal Ibu, agar dia tidak datang terlambat lagi. Lalu apa nih rencana Bapak selanjutnya? Untuk rencana saya selanjutnya, saya akan selalu memberikan pemahaman secara berkelanjutan, baik secara klasikal maupun personal. Saya juga akan melakukan segitiga restitusi dalam membawa peserta didik saya memahami permasalahannya. Dan yang tak kalah penting, saya akan koordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, peserta didik dalam melatih kedisiplinan peserta didik saya ini. Wah, mantap sekali Pak. Terima kasih. Ternyata rencana-rencana Bapak sangat bagus sekali gitu Pak. Kira-kira nih apa nih komitmen Bapak agar rencana-rencana Bapak tadi bisa terlaksana? Untuk komitmen saya ya Ibu, saya melakukan dengan perlahan-lahan namun berkelanjutan Bu, menciptakan budaya disiplin di sekolah, salah satunya dengan disiplin masuk kelas, agar semua siswa di dalam kelas saya itu tidak ada lagi yang terlambat Ibu. Apakah ada nih Pak yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Iya Ibu, saya di sini melibatkan seluruh warga sekolah Ibu, ada kepala sekolah juga, guru, peserta didik maupun komite sekolahnya, karena tanpa bantuan mereka semua mungkin kegiatan ini tidak dapat berjalan lancar Ibu. Wah, luar biasa sekali Pak. Saya rasa cukup ya untuk kali ini. Terima kasih atas bincang-bincang Bapak kepada saya, kepercayaannya untuk bercerita. Mungkin sampai di sini ya Pak. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seharusnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi adalah praktek coaching yang dilaksanakan oleh coaching kita Ibu Muslihah dan coach kita Bapak Irwansah. Alhamdulillah dari hasil pengamatan saya sebagai pengamat di sini, alutsistanya di sini dapat. Tadi tujuannya sudah disampaikan oleh Bapak Irwansah. Kemudian identifikasinya, masalah yang disampaikan sudah jelas di situ. Kemudian rencana aksinya, ada beberapa rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Bapak Irwansah dan itu bagus sekali rencana tersebut. Rencana tersebut sangat bagus dan Bapak Irwansah juga berkomitmen bahwa rencana tersebut akan segera dilaksanakan. Mudah-mudahan Bapak Irwansah dengan Bapak Irwansah pelaksanaan itu nanti akan menjadi jauh lebih baik lagi misalnya. Dan untuk Ibu Muslihah sangat bagus tadi coaching
tadi karena semua pertanyaan berbobot itu tersampaikan. Ya, sangat bagus sekali sehingga akhirnya Bapak Irwansyah mengutarakan semua masalahnya, kemudian dapat mencari masalahnya juga berkat pertanyaan Ibu yang berbobot tadi. Ya, ini mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lagi membuat praktek coaching ini dengan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini dulu praktek coaching kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai Pak. Assalamualaikum Pak Irwansyah. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu Ita? Saya ingin berbicara dengan Bapak Irwansyah. Ini curhat penting sekali Pak Irwansyah. Ya, Ibu Ita, insya Allah pulang sekolah ya Ibu Ita. Saya ada waktu. Terima kasih Pak Irwansyah. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Ita. Mohon maaf sudah lama menunggu ya dari tadi. Tidak Pak, saya juga baru datang. Ada apa nih Ibu Ita? Ke sini tadi saya lihat dari tadi Ibu Ita kok gelisah gitu ya? Iya Pak Irwansyah, saya ini punya masalah. Sekarang ini sepertinya saya terlalu sibuk dengan kegiatan bergerak sehingga saya tidak mempunyai waktu untuk keluarga. Oh iya, kalau boleh saya tahu itu apa saja sih tugas dalam guru penggerak itu? Banyak Pak Irwansyah tugasnya. Kita disuruh membuat kegiatan di LMS itu harus kita isi. Hampir dalam satu hari Pak Irwansyah kegiatannya itu ada 2-3 kali tugas. Selain kita mengupload gambar-gambar, juga disuruh kita membuat konten. Sering saya Pak Irwansyah kalau mengerjakan itu sampai jam 12 malam. Jadi waktu itu hampir tidak ada sama sekali untuk keluarga saya. Itu Pak Irwansyah. Berat ya Ibu ya? Iya, berat sekali. Jadi dalam pertemuan kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan? Saya Pak Irwansyah ingin agar saya bisa mengatur waktu. Jadi kalau ada waktu untuk keluarga, juga saya bisa menyelesaikan tugas yang di LMS itu Pak Irwansyah tepat waktu. Nah, itu yang saya harapkan. Baik, berarti intinya kita ingin bisa mengatur waktu lebih baik lagi ya? Iya Pak Irwansyah. Dapat mengerjakan tugas tepat waktu dan juga memiliki waktu untuk keluarganya ya? Iya Pak Irwansyah. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah Ibu Ita sudah memiliki rencana agar tujuan tersebut tercapai Ibu Ita? Ada sih ya Pak Irwansyah, saya coba-coba, saya pikir rencana ini mudahan bisa saya laksanakan. Pertama saya ingin membuat suatu rencana, membuat daftar untuk tugas-tugas saya itu. Jadi mungkin nanti saya tulislah itu kan tugasnya. Kemudian saya tulislah deadline-nya tanggal berapa. Jadi saya tidak keteteran untuk mengerjakan tugas itu dan bisa dilaksanakan tepat waktu untuk pengumpulan. Apakah kira-kira ada alternatif lain Ibu Ita selain itu? Tadi kan masalahnya kan masalah keluarga juga yang belum dapat perhatian nih. Kadang-kadang kan kita kan perlu juga jalan-jalan setelah hari Minggu. Tidak pernah lagi Pak Irwansyah karena hampir saya selalu setiap hari Minggu juga mengerjakan tugas guru penggerak itu Pak Irwansyah. Hampir tidak ada sama sekali waktu itu untuk keluarga. Jadi mungkin nanti saya akan membuat daftar untuk keluarga saya. Misalnya kalau minggu ini ada kita berjalan kemana, piknik, rekreasi minggu kedua. Jadi untuk hari Minggu itu saya usahakan nanti saya tidak mengerjakan tugas yang ada di LMS itu Pak Irwansyah. Hebat sekali ya Ibu Ita ini ya. Menurut Ibu Ita kira-kira alternatif yang mana lagi yang dapat dengan segera Ibu laksanakan? Mungkin ini yang sebelumnya tidak saya laksanakan karena saya sering kalau di sekolah itu kan saya fokus untuk sekolah saja. Mungkin nanti saya akan mencoba membawa laptop saya mengerjakan di sekolah kalau ada misalnya waktu-waktu yang kosong. Jadi biar waktu untuk di rumah itu khusus untuk keluarga saja Pak Irwansyah. Itu alternatif yang ketiga.
Ya, Keren sekali Ibu ini ya. Kira-kira kapan daftar tersebut akan Ibu kita buat? insya Allah Pak Irwansyah secepatnya. Mungkin karena ini sangat mendesak dan sangat penting bagi saya, besok insya Allah akan saya kerjakan membuat daftar tersebut. Berarti Ibu kita ya bergerak cepat ya Ibu Iya, Ita, ya? iya. Mantap. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah Ibu Ita dapatkan kira-kira? Alhamdulillah saya merasa ada pencerahan Pak Irwansyah. Sebelumnya terus terang saya ragu-ragu apakah kira-kira rencana saya ini apakah itu bagus dilaksanakan atau tidak. Tapi setelah saya berbincang dengan Bapak Irwansyah, saya alhamdulillah yakin dengan rencana ini. Yaitu yang pertama mungkin nanti yang akan saya laksanakan itu adalah saya akan membuat daftar dulu, membuat daftar untuk yang tugas-tugas yang akan saya laksanakan di LMS tadi. Kemudian saya membuat yang kedua, membuat daftar juga untuk keluarga saya. Itu Pak Irwansyah. Nah, nanti supaya kita tahu apakah Ibu sudah dapat mengatur waktu Ibu dengan baik, saya sudah tidak sabar lagi nih melihat hasilnya. Kira-kira kita ketemuan lagi kapan ya? Kira-kira insya Allah minggu depan Pak. Insya Allah saya ada waktu. Oke Bu, saya tunggu nanti kabarnya, semoga lebih baik lagi. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Irwansyah atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Mudah-mudahan nanti setelah seminggu saya bisa bercerita atas kemajuan-kemajuan yang telah saya dapatkan, dan mudah-mudahan saya betul-betul bisa mengatur waktu dengan baik sehingga saya bisa membagi waktu dengan keluarga dan juga bisa melaksanakan tugas-tugas yang ada di LMS tersebut. Terima kasih banyak Pak Irwansyah. Sama-sama Ibu, semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat ya Ibu, Ya. bagi Ibu dan juga bagi saya gitu. Ya, terima kasih Pak Irwansyah. Mungkin karena waktunya sudah senja, mungkin saya akan pulang dulu Pak Irwansyah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih banyak. Baik, saya lihat percakapannya dari Bapak Irwansyah dengan Ibu Ita tadi ya, Bapak Irwansyah sebagai coachnya dan Ibu Ita sebagai coachingnya. Saya lihat sangat mengalir dengan natural ya percakapannya tadi. Bapak Irwansyah juga temannya yang hebat gitu, jadi menjalankan alur tirtanya itu dengan baik gitu. Jadi pertama-tama tadi saya lihat Bapak Irwansyah menanyakan tujuan dari Ibu Ita untuk bertemu gitu ya Pak ya. Terus harapan-harapannya juga dikulik oleh Bapak Irwansyah untuk permasalahan yang Ibu Ita hadapi. Terus identifikasi masalahnya juga sangat terlihat jelas dari pertanyaan Bapak Irwansyah tadi, menanyakan kegiatan-kegiatan yang Ibu Ita hadapi gitu, kesibukannya, bagaimana kesulitan beliau untuk manajemen waktu tadi. Nah, terus rencana aksinya pun tadi Bapak Irwansyah sangat bagus ya Pak. Bapak menanyakan rencana-rencana Ibu Ita, apa yang ingin Ibu Ita lakukan gitu. Sehingga dari pertanyaan Bapak tadi memicu untuk Ibu Ita mengeluarkan solusinya sendiri gitu dari permasalahan yang Ibu Ita hadapi gitu. Jadi dari pertanyaan aja sudah bisa memicu membuat solusi sendiri Ibu Itanya gitu. Selanjutnya tadi juga tanggung jawabnya juga dipertanyakan sama Bapak Irwansyah gitu. Jadi sangat jelas alur ceritanya dan sangat baik gitu ya Bu ya. Terus bagi Ibu Ita sebagai coachingnya juga merasa luas ya Bu bercerita kepada Bapak Irwansyah, karena Bapak Irwansyah juga menciptakan suasana yang baik tadi di awal-awal ketika coachingnya sebelum dimulai gitu. Jadi berjalannya tadi sangat natural gitu. Mungkin itu saja ya Pak Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum